teman-teman semua, selamat datang kembali lagi di YouTube channel aku. Dan ini merupakan video kedua yang ada di YouTube channel ini. Nah, pada video kali ini aku akan tetap membahas tentang kosmetika, tetapi berbeda dengan penjelasan dan materi tentang video pertama. Pada video kali ini aku akan membahas tentang persyaratan mutu dan keamanan mutu sebuah kosmetika. So, tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja ke video penjelasannya. So, let's go! Nah, sebelum masuk ke dalam penjelasan tentang persyaratan dan keamanan mutu suatu kosmetika, saya akan mengulas kembali tentang materi video pertama, yaitu bahwasannya kosmetika adalah sediaan atau bahan yang penggunaannya diperuntukkan pada lapisan luar tubuh manusia serta mukosa mulut yang tujuannya untuk mewangikan, mempercantik diri atau memperias diri, juga untuk menjaga kesehatan kulit dan kesehatan tubuh. Nah, penggolongan kosmetika dibagi menjadi beberapa golongan, yaitu 2 golongan, yang penggolongan ini berdasarkan keputusan Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Kosmetik, dan Obat Komplement, yaitu dibagi menjadi 2 golongan, yaitu golongan pertama dibagi lagi menjadi 4 kelompok, yaitu yang pertama, kosmetika yang digunakan untuk bayi, yang kedua, kosmetika yang digunakan di sekitar mata, rongga mulut, dan mukosa lainnya, yang ketiga, kosmetika yang mengandung bahan dengan persyaratan kadar dan penandaan. Dan yang keempat, kosmetika yang mengandung bahan dan fungsi yang lazim belum diketahui dan serta kemanfaatan dan keamanannya belum diketahui. Sedangkan untuk kosmetika golongan kedua merupakan kosmetika-kosmetika yang tidak termasuk pada golongan 1. Sekarang kita masuk ke dalam pembahasan materi tentang persyaratan mutu terlebih dahulu. Kenapa sih persyaratan mutu ini penting untuk diketahui? Karena ada beberapa faktor dan salah satu faktor yang terpenting adalah faktor dari kosmetika itu sendiri. Nah, di pasaran atau kosmetika-kosmetika yang beredar ini, kosmetika terbagi menjadi beberapa golongan. Yaitu yang pertama, kosmetika yang memiliki izin edar BPOM dan tidak terdapat kandungan atau zat berbahaya di dalamnya. Yang kedua adalah kosmetika yang sama sekali tidak memiliki izin edar BPOM. Yang ketiga adalah kosmetika yang memiliki izin edar BPOM tetapi memiliki kandungan zat atau bahan berbahaya di dalamnya. Dan yang keempat atau yang terakhir adalah kosmetika yang memiliki izin edar palsu dari BPOM atau nomor izin edarnya itu palsu. Itu termasuk salah satu kosmetika yang ilegal. Nah, karena faktor-faktor inilah sehingga persyaratan mutu kosmetika sangat diperlukan. Kosmetika harus memenuhi berbagai persyaratan mutu seperti yang terkandung dalam Kodeks Kosmetika Indonesia ataupun ketentuan dan perundang-undangan lainnya. Nah, sebagaimana disebutkan seperti tadi, maka untuk pemenuhan persyaratan kosmetika ini diatur dalam pasal 9, artikel 9 ASEAN Cosmetic Directive pada tahun 2003 dan atau perubahannya. Nah, bagaimana sih contoh dari persyaratan mutu kosmetika untuk tahu mana sih kosmetika dengan mutu yang baik? Persyaratan pertama adalah kosmetika tersebut tidak mengandung bahan berbahaya bagi kesehatan tubuh kita. Yang kedua adalah kosmetika tersebut dibuat sesuai dengan aturan cara pembuatan kosmetika atau obat yang betul. Dan yang terakhir adalah mendapatkan izin edar dari BPOM. Karena ketika sudah mendapatkan badan izin edar dari BPOM sendiri, itu berarti kosmetika tersebut telah terjamin mutunya dan kualitasnya juga baik serta telah lulus izin edar, berarti kosmetika tersebut legal. Walaupun ada kosmetika yang mengandung bahan berbahaya, tetapi kandungan bahan berbahaya tersebut telah sesuai dengan kadar yang ada pada peraturan atau ketentuan BPOM sendiri. Tadi kan kita berbicara tentang kualitas atau mutu dari suatu kosmetika atau produk kosmetika. Nah, biasanya juga penandaan yang baik dan benar atau labeling yang bagus ini biasanya menunjang mutu atau kualitas suatu produk. Kan biasanya kalau kita beli suatu produk, kita pasti lihat dari kemasannya. Kalau kemasannya menjamin, pasti kita dalam hati berkata kayaknya produk ini menjamin atau memiliki kualitas yang baik. Nah, penandaan atau labeling ini juga memiliki persyaratannya,
yang baik dan sesuai ketentuan yang berlaku. Persyaratan penandaan yang pertama adalah harus bersifat lengkap, objektif, tidak menyesatkan, serta menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dan gampang dimengerti. Informasi-informasi yang terkandung dalam penandaan ini, terkhususnya pada cara penggunaan dan manfaat produk, harus menggunakan bahasa yang baik dan benar, mudah dimengerti, dan tidak melebih-lebihkan. Juga biasanya terkadang juga ada produk yang tidak memuat cara penggunaan atau manfaatnya karena sudah lazim kita ketahui, contohnya sabun dan pasta gigi. Sedangkan pada informasi lain seperti peringatan, keterangan, dan lain-lainnya yang dipersyaratkan seperti pada video pertama tentang pembahasan produk itu ada di situ. Kalau teman-teman belum nonton, silahkan kembali lagi ke video pertamanya sehingga teman-teman dapat tahu. Semua itu harus memuat informasi yang betul-betul atau secara jujur, tidak boleh melebih-lebihkan dan tidak boleh menyesatkan, karena suatu produk yang baik itu adalah produk yang tidak menyesatkan konsumennya. Nah, sedangkan untuk persyaratan keamanan mutu suatu kosmetika diatur dalam Peraturan BPOM nomor HK.13.1.12.10.11983 tahun 2010 tentang kosmetika kriteria dan tata cara pengajuan notifikasi. Nah, jadi selama kalau misalnya kosmetikanya itu tidak memiliki nomor notifikasi atau nomor izin edar dari BPOM, berarti kosmetika itu ilegal dan tidak terjamin keamanan mutu, baik keamanan mutu maupun kualitas suatu kosmetika yang baik. Nah, terus bagaimana dong untuk para pengedar kosmetika ilegal? Nah, para pengedar kosmetika ilegal ini sendiri bakal terjerat beberapa pasal, yaitu yang pertama yakni pasal 55 ayat 1 dan 2 yang termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau yang biasa disebut KUHP, dan juga bakal terjerat Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 pasal 106 ayat 1 karena mereka mengedarkan sediaan farmasi, kosmetik ilegal dan peralatan-peralatan farmasi secara ilegal. Oke guys, nah sekian dulu untuk video tentang materi persyaratan dan keamanan mutu suatu kosmetika kali ini. Yang ingin saya ingatkan adalah teman-teman jangan sampai salah membeli kosmetika. Jadi teman-teman kalau ketika membeli kosmetika harus lihat dulu baik-baik apakah ada nomor izin edarnya atau tidak. Juga pastikan pada penandaannya, dan juga teman-teman jangan sampai terjerumus pada bisnis kosmetika ilegal karena itu melanggar peraturan dan juga namanya berbuat dosa teman-teman. Oke, mungkin teman-teman ada yang pengen tahu tentang peraturan-peraturan yang tadi aku sebut, aku bakal taruh linknya di bawah di description box, jadi teman-teman dapat langsung membacanya di situ. Oke teman-teman, kalau begitu sekian aja untuk video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya kalau aku buat lagi ya, kalau aku rajin. Oke. Kalau begitu, sampai jumpa di video berikutnya dengan materi-materi dan pembahasan-pembahasannya yang lebih seru lagi. So, thank you for watching until the end. Keep positive and stay classy. Don't forget to smile. Bye-bye!